Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Nadine Tiara dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas wirausahaan yang berjudul Roll and Go Vietnamese Samyang Roll. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Nur Hayati Siregar, SE MAK, CSRS, CSRA, CSP, CPOD. Untuk SWOT analisis dari Roll and Go, strengths-nya atau kekuatan yang pertama ada kombinasi unik dari antara budaya kuliner Vietnam dan Korea. Produk yang inovatif dan menarik bagi kaum muda dan penyajian yang praktis dan mudah dibawa. Selanjutnya ada weakness atau kekurangan. Memerlukan waktu untuk membangun brand awareness, biaya bahan baku yang berkualitas tinggi bisa meningkatkan harga jual, serta ketergantungan pada tren makanan yang dapat berubah. Untuk yang ketiga ada opportunities atau peluang, ekspansi ke platform online dan layanan pengiriman makanan, kolaborasi dengan influencer makanan atau food bloggers, dan memperkenalkan varian sehat untuk menarik segmen pasar yang peduli kesehatan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan yang ketat dari restoran dan gerai makanan lain. Yang kedua ada perubahan preferensi konsumen terhadap tren makanan. Yang ketiga ada regulasi dan peraturan kesehatan yang ketat. Untuk target konsumen, target utama pasar dari Roll and Go adalah mencakup kaum-kaum muda, profesional dan pecinta kuliner yang tertarik dengan inovasi dan pengalaman baru dalam makanan. Selain itu, produk ini juga menyasar orang-orang yang memiliki gaya hidup yang sibuk, namun tetap menginginkan makanan yang lezat dan berkualitas. Segmentasi pasar, yang pertama ada demografis, yaitu usia 14-35 tahun, pendapatan menengah ke atas, baik pria maupun wanita yang tinggal di daerah perkotaan. Yang kedua, geografis, lokasi strategis di perkotaan besar ataupun pusat bisnis, terutama di area dengan banyak kantor, universitas, ataupun pusat perbelanjaan. Untuk psikografisnya, individu yang suka mencoba hal-hal baru, yang peduli pada tren kuliner, dan cenderung mengutamakan pengalaman makan yang unik dan praktis. Untuk behavioralnya, pelanggan yang sering makan di luar, mencari variasi dalam makanan sehari-hari, dan memiliki preferensi untuk makanan yang pedas dan cepat saji. Untuk bahan baku yang digunakan untuk pembuatan Roll and Go, yang pertama ada bahan utama itu berupa rice paper dan mie samyang instan. Yang kedua ada isiannya keju dan ada proteinnya yaitu ayam ataupun udang. Selanjutnya ada sausnya, yang sausnya itu terdiri dari 3, yaitu bumbu samyang, saus keju dan minyak wijen atau saus wijen. Untuk kisaran harganya, yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya dari kulit lumpia Vietnam atau rice papernya sendiri ini diasumsikan 1.000 per lembar. Selanjutnya ada mie samyang yaitu 10.000 per porsi dengan asumsi satu paket itu bisa digunakan untuk beberapa roll. Selanjutnya ada protein yaitu ayam, udang, sapi atau tahu diasumsikan sebesar 10.000 per porsi. Selanjutnya ada bumbu dan saus atau saus keju diasumsikan 2.000 per porsi. Total biaya dan bahan baku itu ada dengan asumsi menggunakan ayam sebagai protein yaitu 5.000, terdiri dari 5 kulit lumpia dan 10.000 yaitu mie samyang, ditambah 10.000 ayam dan ditambah 2.000 saus yaitu 27.000 per porsi, itu isi 5. Harga jualnya dengan menambahkan margin keuntungan, jika target margin keuntungan adalah 30%, maka total biaya atau bahan baku plus operasional itu 27.000 ditambah 10.000. Maka totalnya jadi 37.000 untuk harga jual.
Harga jual dengan margin 20% yaitu 37.000. Maaf, sebelumnya tadi 37.000 itu adalah harga bahan baku dan operasional. Harga jual dengan margin 20% yaitu adalah 37.000 dibagi 1 dikurangi 0,20 yaitu 44,400 per porsi isi 5. Dibulatkan menjadi 44.500 per porsi isi 5. Selanjutnya ada preseden. Presidennya yang pertama ada Pokeballs. Deskripsi dari Pokeball sendiri itu merupakan salah satu makanan fusion yang berasal dari Hawaii dan telah menggabungkan elemen kuliner dari Jepang dan Amerika. Pokeballs ini mengandung nasi, sayuran segar, dan ikan mentah yang diberikan sebagai bumbu dan saus. Relevansinya sama seperti Samyang Vietnamese Roll. Pokeball ini menawarkan kombinasi budaya dan bahan-bahan segar serta fokus pada kesehatan dan kemudahan konsumsi. Yang kedua di sini ada Korean Mexican Fusion atau Comex. Deskripsinya yaitu restoran seperti Togi Barbecue yang dipelopori oleh Chef Roy Choi dari Los Angeles menyajikan makanan yang menggabungkan elemen kuliner Korea dan Meksiko seperti Korean barbecue tacos. Relevansinya yaitu konsep makanan fusion yang berhasil menggabungkan dua budaya kuliner dan menarik minat konsumen dengan inovasi dan rasa yang unik. Selanjutnya yang ketiga ada sushi burritos. Deskripsi dari sushi burritos ini adalah makanan yang menggabungkan konsep sushi dari Jepang dengan bentuk burritos dari Meksiko. Dan isian sushi ini digulung dalam nori dan dihidangkan dalam bentuk burritos. Relevansinya, seperti Samyang Vietnamese Roll, sushi burritos ini menggabungkan bentuk makanan yang praktis dengan rasa yang khas dari dua budaya kuliner yang berbeda. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.